Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait materi single stack, double stack, linear queue, dan circular queue. Yang pertama, ada materi single stack yang akan disampaikan oleh Muhammad Fadel. Terima kasih Mas Adit. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadel Farista akan menjelaskan tentang single stack. Single stack adalah struktur data yang mengelola elemen dengan prinsip LIFO, last in, first out. Ini berarti elemen terakhir dimasukkan ke dalam yang dimasukkan ke dalam stack adalah yang pertama kali dikeluarkan. Karakteristik single stack yaitu akses yang terbatas, hanya dapat mengakses elemen yang ada di bagian atas stack. Yang kedua yaitu operasi sederhana, yaitu hanya ada dua operasi dasar, push dan pop, dan satu operasi untuk melihat elemen teratas, pick atau top. Yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi yaitu stack dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Single stack juga mempunyai kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu penyimpanan sementara. Digunakan dalam algoritma seperti pengelolaan fungsi, call stack, backtracking, dan evaluasi ekspresi. Misalnya untuk notasi postfix. Kegunaan yang kedua yaitu pengecekan keseimbangan tanda kurung, berfungsi untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam ekspresi seimbang. Yang ketiga yaitu traversing struktur data, berguna dalam traversing struktur data seperti T dan grep. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk menggunakan struktur data stack dalam C++ dan penjelasannya. Soal yang pertama yaitu menggunakan stack untuk membalikan string. Misalnya jika inputnya adalah hello world, outputnya harus sebaliknya. Ini adalah kode dari soal tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan dari kode yang tadi. Penjelasan yang pertama yaitu tanda bintang library yang digunakan. Satu, include stream. Penjelasannya yaitu untuk input dan output standar. Yang kedua yaitu include stack untuk menggunakan struktur data stack. Include string yaitu untuk menggunakan tipe data string. Penjelasan yang kedua yaitu fungsi reverse string. Fungsi reverse string yaitu untuk menerima parameter count string dan str, yaitu string yang ingin dibalik. Fungsi reverse string yang selanjutnya yaitu menggunakan loop untuk memasukkan karakteristik dari string ke dalam stack dengan s push ch. Selanjutnya membuat string kosong reverse set untuk menyimpan hasil yang dibalik. Selanjutnya menggunakan loop while s empty tanda kurung untuk mengambil karakteristik dari stack dengan stop tanda kurung dan menghapusnya dengan spop tanda kurung sampai stack kosong. Selanjutnya yaitu mengembalikan string yang sudah dibalik. Penjelasan yang ketiga yaitu fungsi main. Fungsi main yaitu berfungsi untuk membaca input string dari pengguna menggunakan getLine, sin, input. Fungsi yang kedua yaitu memanggil fungsi reverse string untuk membalikan string yang dimasukkan. Fungsi main yang ketiga yaitu menampilkan hasilnya. Penjelasan selanjutnya yaitu double stack yang akan dijelaskan M. Ridho Oke, Bahri. kan nama saya Adi Dobari. Ini saya akan menjelaskan tentang double stack. Jadi double stack itu adalah dua stack yang berada dalam satu arah. Berikut adalah contohnya. Buatlah program untuk memvalidasi apakah sebuah ekspresi matematika memiliki tanda kurung yang seimbang menggunakan dua stack untuk mencatat kurung buka atau kurung tutup yang berbeda. Contoh, input buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung dikali buka kurung 4 min 5 tutup kurung.
Hasil benar, kurung seimbang. Input 2 buka kurung, tambah 3 buka kurung, 4 min 5 tutup kurung. Hasil false, kurang tidak seimbang. Penjelasannya, tiap kali kita menemu- menemukan kurung buka, kita menambahkan ke dalam tab. 2. Jika menemukan kurung tutup, kita cek apakah ada kurung buka yang cocok di start. Jika tidak cocok atau start kosong, ekspresi tidak seimbang. 3. Jika semua kurung tutup memiliki pasangan start, akan kosong di akhir. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan start, kita dapat memvalidasi tanda kurung yang seimbang dalam ekspresi tanda kurung buka dimasukkan ke start. Dan saat tanda kurung tutup ditemukan, program memeriksa kesesuaiannya dengan tanda terakhir di start. Jika semua pasangan cocok dan tak kosong di akhir, maka kurung seimbang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrilan Pandu Dewoji. Saya akan membahas seluler queue. Ini ada soalnya, yaitu sebuah sistem menggunakan seluler queue untuk mengelola antrian. Implementasikan seluler queue dengan kapasitas tertentu buat fungsi melakukan operasi berikut. Ada, pokoknya kita disuruh bikin kayak gini nih. Misalkan queue memiliki ukuran maksimal 5, tulis codingan yang melakukan operasi berikut. Masukkan angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Hapus 2 elemen dari antrian. Masukkan angka 60 dan 70. Tampilkan isi antrian setelah semua operasi di atas. Ini jawabannya dan penjelasannya. Circular queue adalah jenis queue yang berbeda dari queue biasa karena dapat memutar indeks depan dan belakang ketika mencapai batas akhir dan dari kapasitas array. Jadi ketika elemen dihapus dan ada ruang di awal array, elemen baru bisa ditempatkan di sana. Pada implementasi ini, kita menggunakan dua variabel font dan rear untuk melacak elemen pertama dan terakhir. Berikut adalah rincian fungsinya. NQ menambah elemen pada indeks rear, dan rear berputar mengelingkar kembali ke indeks 0 ketika mencapai ujung array. DQ menghapus elemen dari indeks font dan menggeser font ke posisi berikutnya. isEmpty mengembalikan nilai true jika font dan rear bernilai -1, yang berarti antrian kosong. Dan isFull mengembalikan nilai true jika posisi berikutnya dari rear sama dengan font, mengandalkan antrian penuh. Display menampilkan elemen-elemen di dalam antrian mulai dari font hingga rear. Ya, enakin lah. Penjelasan kodenya, pokoknya itu ada codingannya juga. Penjelasannya ada initial cellular queue. Queue dibuat dengan ukuran maksimum max size yang ditentukan 5 dalam kasus ini. NQ saat menambahkan elemen, posisi rear akan ditambahkan 1. Melingkar kembali ke 0 jika mencapai tujuan array. DQ menghapus elemen dari posisi font dan menggeser melingkar. Display menampilkan semua elemen dari font hingga rear. Nah, untuk hasilnya itu kalau misalkan di run, hasilnya bakalan 30, 40, 50, 60, dan 70. Gila, gameplay.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu terkait linear queue. Di sini diberikan soal dalam sebuah sistem antrian pelanggan di bank digunakan antrian linear dengan kapasitas maksimum 3. Misalkan antrian berurutan A, B, C. Jika pelanggan pertama A telah dilayani dan meninggalkan antrian, jelaskan bagaimana proses penambahan pelanggan baru D dan E akan bekerja, serta mengapa pelanggan E tidak dapat masuk ke antrian jika linear queue digunakan. Bagaimana konsep circular queue dapat mengatasi masalah ini? Nah, di sebelah kanan ini adalah source code-nya, source code Python, serta output yang dihasilkan. Berikut adalah linear queue ini bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out, yang dimana elemen yang pertama paling awal masuk adalah elemen yang pertama keluar. Untuk jawabannya ada di sini. Yang pertama di sini inisialisasi queue dengan kapasitas maksimum 3. Yang kedua ada proses menambahkan elemen ke dalam antrian. Yang ketiga ada proses mengeluarkan elemen dari antrian. Mengeluarkan elemen dari antrian ini mengeluarkan elemen A untuk diganti ke elemen D dengan menambahkan elemen secara sirkular. Yang terakhir di sini ada menambahkan elemen ketika antrian penuh, yang dimana elemen E tidak bisa masuk ketika antrian penuh. Yang pertama di sini ada inisialisasi queue. Queue dibuat dengan kapasitas 3 sehingga dapat menampung maksimal 3 elemen. Yang kedua, penambahan elemen A, B, dan C. Queue sekarang penuh dengan elemen A, B, C. Posisi rear ada di indeks 2 dan size bernilai 3. Maka dari itu, size bernilai 3 ini tidak bisa menambah elemen D, maka harus bergantian secara sirkular. Yang ketiga di sini ada penghapusan elemen. DQ menghapus elemen A dari depan. Setelah ini front menjadi 1 dan size berkurang menjadi 2. Q sekarang berisi non, B, dan C. Yang keempat, penambahan elemen D secara sirkular. Di proses NQD, karena rear sebelumnya di posisi 2 atau indeks terakhir, dengan perhitungan sirkular, elemen D dimasukkan di posisi 0. Q sekarang berisi DBC dengan rear di posisi 0. Untuk posisi sekarang ini DBC karena elemen A sudah selesai atau sudah digeser diganti dengan elemen D. Yang kelima, percobaan menambahkan elemen E ketika Q penuh. NQE mencoba menambahkan elemen E, tetapi karena size-nya hanya berkapasitas maksimum 3, Q dianggap penuh dan tidak dapat ditambahkan ke dalam antrian. Nah, untuk poin kesimpulan dari materi ini, konsep dari circular queue adalah solusinya untuk menjawab dari pertanyaan di atas. Circular queue adalah perbaikan dari linear queue karena memungkinkan posisi kosong yang tercipta dari operasi DQ untuk diisi kembali, sehingga memaksimalkan penggunaan ruang antrian. Circular queue sangat berguna dalam situasi di mana elemen terus-menerus ditambahkan dan dihapus. Seperti dalam aplikasi yang membutuhkan antrian yang banyak, tetap ya yang dipakai kembali, misalnya dalam sistem antrian panggilan atau sistem buffer. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait materi-materi yang tadi. Bila ada kesalahan dalam penulisan kata atau ucapan, mohon dimaafkan.